Tuhan, saudara-saudara, kembali saat ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur Tuhan. Ada firman Tuhan yang akan kami dengar. Marilah Tuhan Engkau memimpin acara ibadah online kami ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca dari ayat-ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai dengan 37. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Saya akan bacakan buat kita semua. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Saudara-saudara, cerita ini adalah pembicaraan antara Daud dengan Raja Saul. Pada saat itu Daud mengantarkan atau mengunjungi kakak-kakaknya di medan perang. Bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Filistin untuk berperang, saudara-saudara. Dan bangsa Filistin mempunyai seorang prajurit, kalau tadi kita baca. Prajurit yang gagah perkasa. Di ayat-ayat sebelumnya kalau saudara membaca, saudara dapat mengetahui bahwa prajurit orang Filistin itu adalah Goliat. Dan kalau kita mau mencari tahu, Goliat ini mempunyai satu persiapan perang yang sangat baik sekali. Dari perawakannya saja dia sudah baik sekali. Alkitab menuliskan dia adalah seorang raksasa. Tingginya 6 hasta lebih sejengkal. Kira-kira 293 cm kalau mau diterjemahkan ke sentimeter, saudara-saudara. Hampir 3 meter tingginya. Seorang yang tinggi dan besar, dan dia adalah pendekar. Dia juga memakai perlengkapan perang yang baik, ketopong di kepalanya, baju perang yang dia pakai untuk menutupi tubuhnya, dan penutup kaki. Senjatanya adalah lembing, tombak, dan perisai. Saudara-saudara, Goliat sangat lengkap. Dia sangat memenuhi persiapan untuk berperang, dan dia menantang dari bangsa Israel. Bangsa Israel hati mereka menjadi lemah, menjadi takut, bahkan sampai Raja Saul pun takut untuk menghadapi Goliat yang besar ini, saudara-saudara. Dan pada saat Goliat menyampaikan tantangannya, Daud ada di tengah-tengah bangsa Israel. Daud mendengar apa yang Goliat sampaikan. Tapi Daud bukanlah seorang prajurit, saudara-saudara. Dia datang ke area perang itu hanya untuk mengantarkan bekal makanan untuk kakak-kakaknya yang adalah tentara di tempat itu. Dia mengantarkan makanan, tidak memakai perlengkapan perang apapun juga. Tetapi pada saat dia mendengar ucapan Goliat, hatinya menjadi susah, hatinya menjadi terbakar oleh perkataan-perkataan Daud, perkataan-perkataan Goliat maksud saya. Dan Daud datang kepada Saul.
Daud katakan dia akan melawan Goliat. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi sebetulnya. Daud seorang gembala, berperawakan tidak tinggi, tubuhnya kecil, tapi dia mempunyai keberanian yang luar biasa untuk menghadapi Goliat yang seorang pendekar, seorang prajurit yang tinggi besar itu, saudara-saudara. Daud mempunyai keberanian yang luar biasa dan keadaannya tidak ditentukan secara fisik. 1 Samuel 17 ayat 32, Alkitab menjelaskan kepada kita, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kalau kita mau melihat keadaan Daud, bukan perlengkapan secara jasmani yang ia miliki, tetapi mempunyai hati yang berani. Dia tidak menjadi tawar hati dengan keadaan yang dia hadapi. Tawar hati berarti hatinya lemah, hatinya takut, hatinya gentar. Tetapi Daud memiliki hati seorang yang pemberani. Dia tidak tawar hati. Tapi bagaimana caranya sehingga Daud ini tidak tawar hati? Bagaimana caranya Daud memiliki hati yang begitu berani melawan musuh? Kita mendapat penjelasan dalam Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7 katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya. Daud pernah menghadapi musuh, saudara-saudara. Daud pernah ada dalam keadaan kesesakan, terhimpit oleh tekanan musuh, tapi hatinya tidak tawar. Hal itu tidak membuat hatinya menjadi tawar hati. Apa yang Daud katakan, apa yang Daud lakukan pada saat dia sedang mengalami kesesakan? Ayat 7 yang baru saja kita baca. Daud lakukan, dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Pada saat dia terjepit, pada saat dia mengalami kesesakan, dia tahu dia harus lari kemana. Dia tahu kepada Tuhan, kepada Allah. Dia naikkan doanya dalam seruannya. Dia naikkan doanya kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Allah. Dia menghampiri Tuhan Allah kita. Dan ada perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah kepada Daud. Pada saat Daud berseru, pada saat Daud meminta pertolongan Tuhan, Allah kata, Daud saksikan begini di ayat 20-22 dari Mazmur pasal 18 ini. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Daud tidak tawar hati karena dia hidup dalam doa, saudara-saudara. Daud tidak tawar hati karena ia mengikuti jalan Tuhan. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesesakan, ia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ia berseru, menaikkan doa kepada Allahnya, dan Allahnya menjawab. Allah kita adalah Allah yang menjawab setiap doa. Tapi keadaan Daud menjelaskan kepada kita, ia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab segala doanya. Tuhan memperlakukan aku, kata Daud, sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ada kalanya musuh mau menyerang. Mungkin musuh yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Ada bujukan-bujukan, ada godaan-godaan yang mau membuat kita jatuh di dalam dosa, saudara-saudara. Menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini. Kalau kita mau perhatikan pengalaman dari seorang Daud.
Dia tidak menjadi tawar hati, dia tidak takut. Dia maju untuk berperang melawan musuh. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia menaikkan doanya. Dan pengalaman Daud, Allah menjawab segala doanya. Karena dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dia ada di dalam jalan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini pengalaman dari Paulus, saudara-saudara. Satu kali atau beberapa kali dia akui bahwa dia harus berhadapan dengan maut. Tapi menjadi kesaksiannya, Paulus katakan, dia tidak tawar hati. Sebab apa? Dia membarui manusia batiniahnya dari hari ke sehari. Tiap hari manusia batiniah, manusia yang ada di dalamnya, manusia rohaninya, dia perbarui dari hari ke hari. Apa yang dilakukan oleh Paulus di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam dia memperbarui manusia batiniahnya dari hari ke hari. Paulus mengejar hal-hal rohani, hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengangkat mata rohaninya untuk memandang kepada Tuhan Yesus, Allah yang sekalipun tidak dapat dilihat, tapi ada dan itu bersifat kekal. Dia taruh hidupnya pada tangan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua, mari dalam keadaan apapun kita arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada kita satu hati yang penuh dengan keberanian. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu tawar hati ya Tuhan, menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat kami terjepit, kami mau belajar untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus kami ada dalam keadaan menghadapi maut, kami mau memperbarui manusia batiniah kami tiap hari ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mengangkat mata rohani kami, memandang kepada Allah. Sekalipun kami tidak dapat melihat Engkau, tapi dengan iman kami ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada. Engkau menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.